Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan aplikasi yang bernama Medsosku. Di sini ada Fajar Angga Liberty, Hari Akbar Putra, dan Rizky Bayu Septian, dan Febrian Zanoval. Dan yang pertama dari SKPL, tujuan penulisan dokumen yaitu tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan penjelasan mengenai rancangan perangkat lunak dalam aplikasi media sosial ini. Penjelasan yang akan dimaksudkan dalam dokumen ini berisi penjelasan umum, spesifikasi fungsi, dan sebagainya. Selanjutnya, lingkup penulisan dokumen. Perangkat lunak yang dibangun adalah aplikasi media sosial, yaitu merupakan perangkat lunak berupa sebuah aplikasi yang digunakan oleh banyak orang. Aplikasi ini bisa melakukan untuk usernya dapat melakukan login, mengirim pesan, dan membagikan aktivitasnya. Sedangkan untuk administrator sistem bisa melihat user, mengawasi, dan mengatur user. Selanjutnya, deskripsi umum dokumen. Bab 1 pendahuluan merupakan pengantar dokumen SKPL ini yang berisi tujuan penulisan dokumen. Lingkup masalah juga memuat definisi dan istilah yang digunakan serta deskripsi untuk dokumen yang merupakan ikhtisar dokumen SKPL. Bab 2, deskripsi global perangkat lunak, mendefinisikan perspektif produk perangkat lunak serta asumsi dan ketergantungan yang digunakan dalam pengembangan medsosku ini. Bab 3, deskripsi rinci kebutuhan, mendeskripsikan kebutuhan khusus bagi medsosku yang meliputi kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsionalitas, kebutuhan performansi, batasan perencanaan, atribut sistem perangkat lunak, dan kebutuhan lain dari medsosku. Perspektif produk. Medsosku adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam sistem ini terdapat dua pengguna yang berhubungan dengan sistem ini, yaitu user dan administrator sistem. User merupakan para pengguna dari aplikasi ini, dan administrator sistem berfungsi untuk kelancaran konfigurasi dan pemeliharaan sistem aplikasi. Dan ini ada karakteristik pengguna. Ada dua kategori pengguna, yaitu user dan administrator sistem. User tugasnya adalah menggunakan aplikasi yang memiliki hak akses menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi, dan kemampuan yang harus dimiliki yaitu mampu menggunakan aplikasi dan mengerti pemakaian aplikasi. Dan sedangkan tugas dari administrator sistem mengawasi dan mengontrol user. Hak akses ke aplikasi yaitu mengelola, menambah, melihat, mengubah, dan menghapus. Serta kemampuan yang harus dimiliki mampu mengoperasikan aplikasi dan mampu menggunakan database. Selanjutnya, batasan-batasan aplikasi medsosku dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan JS. Antarmuka hanya berupa tampilan menu sederhana, dan software pendukung yang digunakan adalah SQL Server, Notepad++, dan Sublime Text. Deskripsi rincian kebutuhan antarmuka pengguna. Medsosku menggunakan antarmuka yang indah dan mudah dilihat. Pengguna dapat menggunakan dan mengakses semua menu yang ada pada aplikasi. Yang kedua, antarmuka perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan adalah semua perangkat yang terhubung dengan jaringan yang menghasilkan koneksi internet. Antarmuka perangkat lunak. Medsosku adalah program yang akan dibangun menggunakan bahasa HTML, JS, dan SQL Server, akan berjalan pada semua web browser. Terakhir, antarmuka komunikasi. Medsosku merupakan aplikasi yang terhubung di jaringan internet. Dan aliran informasi aplikasi Medsosku memungkinkan administrator untuk mengontrol aktivitas dan juga user dapat menggunakan menu dan fitur yang ada pada aplikasi. Sistem dapat melihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh user dan juga dapat mengontrol kegiatan para user. Selanjutnya, DPPL akan dijelaskan oleh Fajar Angga. Iya, yang pertama tujuan penulisan dokumen. DPPL ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai perancangan perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail, dan ditujukan kepada customer baik secara umum maupun terperinci, yang ditujukan agar mempermudah memahami rancangan sistem yang akan dibangun. Dalam rangka membangun perangkat lunak tersebut, tentunya deskripsi perancangan untuk perangkat lunak tersebut dibutuhkan, khususnya oleh para pengembang dan
pembangun perangkat lunak tersebut. Next one. Lingkup masalahnya sama seperti yang ada di SKPL, yaitu untuk user dapat melakukan login, dapat mengirim pesan, dapat membagikan aktivitas. Untuk administrator sistem melihat user, mengawasi user, dan mengatur user. Sistematika pembahasan bab 1 pendahuluan merupakan pengantar dokumen DPPL ini yang berisi tujuan penulisan dokumen. Lingkup masalah juga membuat definisi dan istilah yang digunakan serta deskripsi umum dokumen yang merupakan ikhtisar dokumen DPPL. Bab 2 merupakan deskripsi perancangan perangkat lunak, mendefinisikan rancangan, proses bisnis ERD, diagram konteks, dan gambaran umum dalam pengembangan aplikasi Medsosku. Bab 3 perancangan detail, mendeskripsikan detail perancangan dari aplikasi yang meliputi desain basis data, PSPEC, dan perancangan user interface dari aplikasi ini. Bab 4 yang merupakan matrik kerunutan. Ini adalah definisi dan istilah yang ada di dokumen ini. Bisa dilihat sendiri, ada DPPL, ERD, DBMS, DFD, IEEE, HTML, PSPEC, user, administrator sistem, dan login. Berikut ini adalah proses bisnis dari dokumen ini, dari aplikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Bayu. Kurang jelas. Baik, di sini dijelaskan diagram entity dari aplikasi ini ya, user, tasnya. Lebih jelasnya sih bisa dilihat lagi di dokumen karena tampilannya sangat kecil ya di sini. Kemudian ini ada desain dari user interface-nya. Kita contohkan atas nama Anza ya, Febi Anza. Tampilan pertama merupakan halaman login awal. User harus memasukkan email dan password, lanjut menggunakan aplikasi tersebut. Atau harus membuat akun terlebih dahulu agar bisa menggunakannya. Tampilan kedua merupakan timeline atau beranda aplikasi ini. Di sini user dapat melihat post dari friend list yang sudah kita tambahkan sebagai teman kita ya. Tampilan ketiga merupakan profil user. Di sini user dapat merubah foto profil atau informasi yang akan dicantumkan di dalam Medsosku ini. Mungkin next. Sekian presentasi dari mungkin kelompok 7. Ya, presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin melihat lebih lanjut tentang ERD dan yang lainnya, mungkin bisa lihat dokumennya karena ditampilkan di sini terlalu kecil dan gambarnya mungkin pecah-pecah. Terima kasih. Oke.